Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ziki Ridwanullah, di perkuliahan online ke-6, yaitu kita melanjutkan pemodelan array yang sebelumnya kita sudah membahas model array yang pertama, yaitu stack. Kita hari ini akan bahas model array berikutnya, yaitu queues atau antrian. Baik, kita lanjut. Sering sekali kita temui antrian di banyak tempat, misalnya di suatu loket pembayaran yang berjalan dengan rapi dan tertib tentunya. Antrian tersebut pasti sudah kita ketahui bahwasanya aturannya adalah barang siapa yang datang duluan, maka akan mendapatkan nomor urut pertama dan mendapatkan pelayanan pertama kali. Oke, apabila ada seseorang yang mengantri berikutnya, dia pasti juga akan tentu saja akan mendapat nomor yang selanjutnya, yang paling terakhir. Misalkan yang paling terakhir itu nomor antriannya adalah 15, maka pengunjung tersebut mendapatkan nomor urut 16. Oke, itu berlaku di dunia kita. Apakah antrian yang kita bahas di pemodelan array itu seperti itu? Berbeda dengan aturan di dalam stack, di dalam prinsip antrian itu menggunakan aturan FIFO, first in first out, atau LILO, last in last out, dimana kalau kita melihat di prinsip di stack dia apa? LIFO ya, last in first out. Kalau di antrian first in first out, dimana yang masuk duluan dia akan keluar duluan juga atau keluar yang pertama. Seperti itu. Akan tetapi, walaupun prinsip kerjanya seperti antrian, namun pada QE tidak mengenal maju selangkah. Oke, kita pahami terlebih dahulu. Apabila di suatu antrian yang sudah kita kenal di dunia ini, apabila antrian yang pertama itu sudah dilayani oleh CS ya, misalnya CS. Oke, sudah dilayani, maka si nomor satu ini yang dinomorsatukan, yang didahulukan itu pastinya apabila dia sudah dilayani maka dia akan keluar. Oke, seperti itu ya. Maka antrian yang kedua, orang yang kedua yang mengantri itu akan maju selangkah. Itu yang di dunia kita. Nah, di dalam antrian ini, di dalam QC yang kita bahas itu tidak seperti itu. Akan tapi seolah-olah pelayanlah yang menghampirinya, yang menghampiri mereka. Misalkan si antrian nomor 1 sudah dilayani, maka si antrian yang nomor 2 itu tidak maju, akan tapi dihampiri oleh si pelayan. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Kira-kira QWIS yang kita bahas itu seperti itu. Kita langsung saja untuk di konsepnya. Oke, di konsep QWIS biar kita lebih paham lagi. Oke, cara kerjanya. Oke, QWIS adalah sebuah linear list dari elemen-elemen data di mana penghapusannya dilakukan di bagian paling depan pada antrian. Oke ya. Jika antrian yang pertama itu sudah dilayani, maka itu akan dihapus atau dia akan keluar dari antriannya. Antrian yang paling depan itu disebut dengan front. Dan penambahan elemen data dilakukan di bagian belakang antrian. Itu disebut dengan rear. Jika ada alokasi memori 7 alokasi memori dan kita cuman mengisi 4 data aja, maka frontnya itu berada di pertama dan rearnya pasti berada di 4. Jika ada penambahan data lagi, dia akan berposisi di ke-5. Nah, posisi 5 berarti itu adalah rear untuk saat ini. Kalau misalkan ada penambahan data lagi, berarti rear itu akan berada di posisi 6. Oke, untuk mengoptimalkan penggunaan ruang memori, maka posisi front atau rear dibuat secara logis, tidak secara fisik, sehingga posisi letak front dan rear bisa bergeser-geser. Kalau rear sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau front misalkan
hapus data dari antrian, misalkan antriannya tadi kan ada 6 ya, alokasinya ada 7, maka yang saya hapus adalah antrian yang pertama. Maka jika saya hapus, maka di angka di urutan ke-1 itu akan kosong, sehingga frontnya menjadi 2. Itu seperti itu konsep cara kerjanya. Oke, kita lanjut untuk memperjelas konsep cara kerja QWIS. Create queue dengan 7 lokasi memori. Hal yang pertama, kita akan membuat alokasi sejumlah 7 di dalam memori. Sehingga front dan rear itu di posisi kosong. Antrian posisinya juga kosong karena kita belum memasukkan data-datanya. Oke, kita sudah berhasil membuat QWI. Selanjutnya, saya punya 5 data, yaitu D, Z, I, K, dan Y yang akan saya masukkan ke dalam antrian. Oke, sehingga front itu berada di posisi 1 dan rear itu berada di posisi 5. Front D dan rear-nya Y, sehingga di dalam alokasi memori masih ada 2 slot yang belum ada datanya. Oke, kita akan coba untuk menghapus salah satu elemen, yaitu D. Kenapa kok D? Karena antrian yang pertama kali berada di posisi D atau frontnya sama dengan D, sehingga yang akan keluar dari antrian adalah D. Sehingga frontnya 2, rearnya 5. Saya ingin memasukkan 3 data ke dalam antrian, yakni A, B, dan C. Sehingga A itu bukan memasuki atau menempati di posisi 1, akan tetapi dia akan menempati di posisi yang paling terakhir setelah antriannya. Nah, setelah antrian di dalam QWIS ini itu adalah Y atau di posisi 5, sehingga A itu akan menempati di posisi ke-6 dan B itu di posisi 7. C yang paling terakhir dia akan menempati di posisi 1, sehingga frontnya 2 atau Z, rearnya 1 yaitu C. Saya ingin menghapus 2 elemen data. Karena tadi yang sebelumnya D sudah saya keluarkan, maka Z dan I itu keluar dari antrian. Sehingga frontnya menjadi di posisi 4 dan rearnya di posisi 1. Nah, apabila di sebuah kantor terdapat sebuah topologi jaringan di mana terdapat 10 komputer dan 1 printer yang saling terhubung atau saling terkoneksi, kemudian semua pengguna akan mencetak dokumen menggunakan print dalam waktu yang sama. Maka administrator jaringan dapat menentukan prioritas di mana yang akan mencetak terlebih dahulu itu siapa. Nah, ini adalah priority antrian. Start. Oke. Ada 4 antrian di mana si Anis dia memiliki prioritas yang pertama. Nisa memiliki prioritas yang kedua. Roni memiliki prioritas yang ketiga dan Ari memiliki prioritas yang keempat atau yang terakhir. Apabila di kasus ini mereka akan print dokumen di waktu yang sama, maka si Anis lah yang akan mengeprint dokumen terlebih
dahulu karena si Anis mempunyai prioritas yang pertama. Setelah si Anis, maka si Nisa yang print dokumen atau mencetak dokumen dan selanjutnya. Apabila di dalam antrian itu datanya sudah kosong, maka apabila kita memaksakan keluar data dari antrian akan terjadi error. Error tersebut sama seperti halnya di sifatnya stuck, yaitu underflow error. Apabila di dalam antrian itu datanya sudah full atau sudah penuh di dalam antriannya, apabila dipaksakan untuk menambahkan data di dalam antrian, maka akan terjadi error. Itu disebut dengan overflow error. Baik, itu dari saya konsep dasar dari QGIS. Mohon pamit undur diri, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.